Dari sudut pandang perusahaan pelayaran internasional, mana yang lebih dipakai? Apakah pelaut Indonesia, Filipina, Myanmar, Vietnam, China, India? Karena ini penting untuk diketahui sebelum kita terjun menjadi seorang pelaut setelah mengambil sertifikat yang banyak, modal puluhan juta. Kalau ujung-ujungnya nganggur, nggak dipakai oleh perusahaan internasional, itu kan rugi. Kalau di perusahaan dalam kan gajinya kecil-kecil, ada yang sangat menyedihkan sekali gajinya itu. Lalu, apakah kita mampu untuk bekerja di atas kapal luar negeri di perusahaan internasional? Apakah betul peluang yang dikatakan oleh perhubungan, yang digembur-gemburkan oleh pebisnis sekolah pelayaran yang merekrut taruna untuk mengambil sertifikat, membayar lain sebagainya, bahwa pelaut Indonesia itu peluang kerjanya masih luas? Ada sebuah studi, kita pakai referensi, jangan ngasal. Ada studi dari Yunten yang terbaru tahun 2023 bahwa rating itu pekerja harian, pekerja fisik di atas kapal itu peluangnya itu sudah oversupply, sudah berlebihan. Jadi saya tidak sarankan untuk menjadi rating lah, menjadi pelaut. Nah, untuk officer tahun 2025 itu masih kekurangan sekitar 27.000 officer. Tapi permasalahannya apakah kita mampu mengisi itu? Itu adalah terserah daripada perusahaan-perusahaan internasional untuk mempekerjakan kita atau tidak. Bagaimana pandangan mereka? Ada sebuah studi yang dimuat dalam sebuah jurnal. Kalau referensi itu ya jurnal, harus ilmiah. The Asian Journal of Shipping and Logistics, ada sebuah studi yang mengatakan bahwa pelaut Indonesia itu tidak direkomendasikan nomor satu. Nomor satunya yang direkomendasikan adalah Filipina. Nomor 2 Myanmar, nomor 3 Vietnam. Setelah Vietnam baru Indonesia direkomendasikan. Jadi kita itu peluangnya itu nomor 4. Ya. Ini mengapa? Ini terkait dengan kategori yang mereka teliti, yaitu yang pertama total crew cost, yang kedua adalah quality of seafarer. Berdasarkan dua kategori ini, Indonesia itu nomor 4, bro. Nomor 4, peluangnya kecil. Nah, terbukti juga dengan survei yang dilakukan oleh JETRO, Japan External Trade Organization, produktivitas pekerja di Indonesia itu nilainya itu rendah sekali. Singapura, Filipina itu di atas 80. Malaysia, Laos itu 76. Kita di bawah mereka. Produktivitas pekerja, termasuk pelaut saya barangkali. Jadi bagaimana supaya kita itu dipakai oleh perusahaan pelayaran, tapi cost-nya tetap tinggi, artinya gaji kita tetap tinggi. Supaya kita tetap gaji tinggi, tetapi juga dipilih oleh perusahaan internasional, maka solusinya adalah quality. Dan salah satu quality itu adalah produktivitas. Kalau biaya produksinya tinggi, tapi produktivitasnya juga tinggi, maka cost per unitnya itu menjadi rendah. Sehingga perusahaan berpikir, oh ini lebih menguntungkan. Contohnya misalnya seperti center ini nih. Center ini sangat hebat, punya 7 fungsi, bisa terang sekali seperti ini. Tapi harganya sangat murah, 90.000 perak. Ini bisa dicas pakai panel surya, bisa juga untuk membaca seperti ini, bisa untuk mendeteksi uang palsu, bisa zoom jauh sekali. Kalau misalnya memberi warning ke kapal ikan sambil jaga itu mantap, masuk ke dalam tangki juga mantap. Tapi cost-nya murah, 90.000 perak. Kenapa? Karena produktivitinya itu tinggi. Ini bisa dibeli di keranjang situ tuh kalau yang tertarik. Hebat ini, asli ini, sudah terbukti oleh saya sendiri tes. Kemudian misalnya seperti barang seperti ini nih, yang muter-muter ini nih. Muter terus gitu kan, untuk hiasan, untuk menyimpan batu ali, cincin gitu. Ini hanya 80.000 perak. Atau misalnya untuk live berjualan supaya barang itu terlihat berputar keseluruhannya, ini hanya 80.000 perak ini. Ini buatan daripada TAF Studio. Karena produktivitasnya tinggi, akhirnya murah, bisa dibeli di keranjang situ. Ada juga misalnya seperti tongsis ini nih. Tongsis ini harganya 15.000 perak, bro. 15.000 perak sudah bisa dipanjangkan seperti ini, panjang sekali. Sudah ada remote-nya lagi di sini. Tinggal hubungkan dengan Bluetooth, pakai remote. 15.000 perak ini. 15.000 perak. Bagaimana bisa harga tongsis 3-in-1 multifungsi gini 15.000 perak? Karena efisiensi dan produktivitasnya tinggi. Bisa dibeli di sini nih, di keranjang kuning situ. Ada satu lagi produk yang hebat nih. Kalau saya matikan nih, yang saya pakai ini gelap, ya kan? Gelap. Nah, di belakang itu kita pakai senter hiasannya ya. Hiasan, senter yang tadi. Strobonya ini. Jadi kalau jualan keren kan? Tuh. Ini
Oh, ini apa namanya? Oke. Kalau saya nyalain lagi lampu saya, oh terang lagi. Ini adalah ring light dari TNW. Ini sudah hebat, sudah saya lempar-lempar kemarin, teruji, ada dua holder HP, hanya 30.000 perak dari TNW ini. Saya sudah lempar banting masih utuh ini. Ya, coba tanpa ring light, gelap sekali. Kalau pakai ring light bisa diterangkan, diredupin, bisa juga diterangin lagi. Ada juga mode warmnya seperti ini, lebih hangat gitu. Itu hanya 30.000 perak. Kok bisa semurah itu, kualitas tinggi? Ini kualitasnya tinggi, sudah dibanting-banting ini. Pasti intrinsiknya itu mahal. Tapi karena efisiensi produktivitasnya tinggi, maka cost per unitnya itu menjadi rendah. Akhirnya ya bisa menjual dengan banyak. Yang suka bisa klik di situ, di keranjang situ. Begitu juga pelaut Indonesia. Kalau kita pengen gaji gede, maka tingkatkan produktivitas, bekerja dengan baik, sungguh-sungguh, tidak mengeluh, dan bekerja dengan kualitas diri kita tingkatkan, bahasa Inggrisnya kuat, dikuatkan juga. Akhirnya apa? Meskipun gajinya tinggi, tapi cost per unit sebagai pelaut itu menguntungkan bagi perusahaan pelayaran. Akhirnya dipakailah, kita berharap menjadi juara satu yang direkomendasikan di perusahaan-perusahaan internasional. Kita kalahkan Vietnam dulu, kita kalahkan Myanmar, yang terakhir kita kalahkan Filipina. Ayo, mau nggak? Kok Avioris jualan sih? Hai bro, Anda menemukan manfaat nggak dari video saya? Apakah video saya berkualitas atau tidak? Kalau sampean merasa berkualitas, sampean mendapatkan ilmu, yang butuh barang silakan, tinggal diklik di situ. Ada 4 produk ini 89 ribuan, ini bisa berputar seperti ini, ukurannya seperti ini, bisa dicas, bisa pakai baterai juga. Jadi kalau barangnya itu muter, yang kayak gini nih, center multifungsi, ini hanya 90 ribuan. Kemudian tongsis 15.000 perak, bisa dipanjangin seperti ini, bisa pakai bluetooth dan sudah ada remote-nya bro. Dan yang terakhir ini nih, ada ring light yang sudah saya banting-banting, saya sudah lempar masih nyala, ada 2 ini untuk live. Wah seperti ini, keren sekali, di mata saya ada bulatan seperti itu, ganteng kan? Ini 30.000 perakan, silakan klik aja di keranjang situ. Serius, keren ini barang-barangnya.